Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Devita Ramu dengan NIM 2301060045. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum virtual menggunakan aplikasi Cambly. Jadi praktikum yang kita lakukan yaitu yang pada bagian kelima itu tentang graphic analysis of chloride. Kita klik OK. Nah, ketika muncul seperti ini, yang pertama itu ada introduction. Nah, introduction ini yaitu peraturan awal atau materi awal sebelum kita melakukan praktikum secara virtual ini. Yang kedua ada prosedur, yaitu step by step yang harus kita lakukan sebelum melakukan praktikum virtual ini. Yang ketiga ada observation atau pengamatan atau hasil dari praktikum ini. Nah, kita kembali ke prosedur. Pada step yang pertama itu menyiapkan gelas beker berukuran 250 ml. Nah, kemudian menambahkan XCl sebanyak 5 gram. Setelah itu kita klik di bagian equipment. Kita pilih beker yang 250 ml. Nah, setelah itu kita aktifkan gelas beker, kita klik kanan pada chemicals. Setelah itu kita pilih yang XCl dengan masanya tadi itu 5 gram. Kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, pada step yang kedua kita diminta untuk menambahkan 100 ml air. Kemudian kita mengaduk larutan tersebut sampai larut. Nah, kita klik gelas beker, kita klik kanan, kita pilih yang water dengan volumenya tadi itu 100 ml. Setelah itu kita klik OK. Nah, ketika muncul seperti ini, kemudian kita diminta untuk melarutkan larutan tersebut hingga larut dengan baik. Nah, kita klik kanan pada gelas beker. Setelah itu kita pilih yang string rod untuk mengaduk larutan. Nah, ketika sudah larut secara sempurna, kita klik di sini. Oke. Pada step yang ketiga, kita diminta untuk menambahkan nitric acid sebanyak 1 ml ke dalam XCl ini. Nah, setelah itu kita aktifkan beker, kita klik kanan, kita pilih yang chemicals. Setelah itu kita pilih HNO3 dengan 1 ml. Oke, kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, pada step yang keempat kita diminta untuk menyiapkan gelas ukur, kemudian kita masukkan 100 molar AgNO3 berukuran 100 ml. Oke, kita siapkan gelas ukur. Terus kita aktifkan gelas ukur, kita klik kanan chemicals. Setelah itu kita pilih AgNO3 dengan volumenya itu 100. Kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita diminta untuk memasukkan AgNO3 ke dalam larutan XCl, di mana caranya itu kita pindahkan beker di bagian atas, terus gelas ukurnya di bagian bawah. Mohon maaf, salah. Kita pindahkan gelas ukurnya di atas, gelas bekernya di bawah. Setelah itu kita tuang secara perlahan dengan cara kita aktifkan gelas ukur, kita langsung klik yang di pour. Kita tuangkan secara perlahan. Oke, setelah itu karena gelas ukurnya tidak dipakai, kita hapus.
Kemudian kita diminta untuk memverifikasi larutan XCl ini, apakah reaksi di dalam larutan ini sudah selesai. Caranya kita klik 2 kali pada gelas beker. Nah, jika muncul seperti ini, setelah kita memverifikasi ternyata reaksinya sudah terjadi dengan benar, kita klik OK. Nah, pada step keempat ini kita diminta untuk menyaring dan menimbang AgCl. Nah, setelah itu kita klik equipment, kita pilih Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Setelah itu kita aktifkan Erlenmeyer. Setelah kita aktifkan Erlenmeyer, kita klik di bagian sini untuk menyaring. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita pindahkan beker di atas Erlenmeyer, kemudian kita tuang dengan cara aktifkan beker, kita pilih pour. Oke, ketika sudah selesai, karena gelas bekernya tidak terpakai, kita hapus. Setelah itu, kita diminta untuk menyiapkan satu wadah untuk mengeluarkan endapan AgCl. Dengan cara kita pilih satu wadah itu cawan porselin. Setelah itu, maaf, kita hapus. Setelah itu, kita blok. Setelah itu kita pilih yang ini, kita klik OK. Jadi teman-teman bisa lihat pada wadah ini ada endapan dari AgCl. Kemudian kita diminta untuk menimbang massa dari endapan AgCl ini yang terdapat dalam wadah ini. Setelah itu kita aktifkan watch class. Setelah itu kita timbang. Nah, jadi teman-teman, massa beratnya itu 12,262 gram. Nah, setelah itu kita massa daripada larutan yang ada dalam Erlenmeyer ini tuh kita klik 2 kali pada Erlenmeyer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini massa dari larutan dalam Erlenmeyer ini itu sudah ada. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke observation atau hasil dari praktikum yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu berat daripada XCl tadi itu 5 gram. Yang kedua, berat AgCl yaitu 12,262 gram. Yang ketiga, volume AgNO3 tadi itu 12,262 dibagi dengan mohon maaf, untuk volume dari AgNO3 tadi itu bukan 12,62 tapi 100 mili. Nah, setelah itu mol AgCl sama dengan massa AgCl dibagi dengan mR dari AgCl.
Nah, massa dari AgCl tadi 12,262 dibagi dengan MR dari AgCl tadi 143,32, itu menghasilkan 0,085. Nah, setelah itu berat XCl di dalam sampel, yaitu mol dari AgCl nya tadi kan 12,262. Nah, MR dari AgCl nya tadi itu 35,4527. Mohon maaf, untuk mol AgCl nya itu 0,085 dibagi dengan MR AgCl nya itu 35,4527, itu menghasilkan 3,033. Nah, setelah itu kita masuk dalam persen. Nah, persen Cl-nin yaitu 3,033. Setelah itu dibagi dengan berat dalam sampelnya tadi kan 5. Setelah itu kita kali dengan 100%. Itu menghasilkan 60,6. Nah, pada pertanyaan yang terakhir ini kita diminta apa yang terjadi ketika AgNO3 ditambahkan dalam XCl. Jadi yang terjadi adalah bentuk endapan sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya AgCl memiliki berat sebesar 12,262. Jadi teman-teman, demikian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya bahas dapat berguna dan bermanfaat